Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A73 5G. Samsung Galaxy A73 5G merupakan Galaxy A series terbaik saat ini. Kenapa? Ya karena satu, harganya mahal, dan juga spesifikasinya lebih unggul dibanding A series lainnya. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini. Langsung aja, check it out! Oke, yang pertama kita unboxing dulu. Masih tersegel ini oleh plastik pembungkusnya. Di dalam paket penjualan Samsung Galaxy A73 5G ini sudah disediakan kartu perdana seperti ini. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long Oke, box sudah terbuka. Langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik atau terstiker plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Selanjutnya di paket penjualan ini juga tersedia yaitu kabel data atau pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, kemudian ada SIM ejector, lalu ada juga buku petunjuk serta kartu garansi. Kemudian yang terakhir adalah kita membuka plastik penyegel yang masih menempel pada bodi smartphone. Rada keras ya. Oke guys, seperti inilah bentuk smartphone Samsung Galaxy A73 5G. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Kalau kita berbicara tentang desain, tidak ada perubahan signifikan pada sektor desain dari generasi sebelumnya. Samsung Galaxy A73 5G masih tampil dengan material polikarbonat pada bodi belakang. Kemudian untuk desain kamera utamanya di bagian bodi belakang terlihat identik, meski kalau dilihat lebih dekat keempat sudutnya dibuat lebih tumpul. Untuk dimensinya cukup tipis ya, di 7,6 mm dengan bobot hanya 181 gram, bakal terasa ringan sampai kamu akan kaget ketika terbiasa kemudian berpindah ke iPhone 13 Pro. Selanjutnya Galaxy A73 5G ini juga memiliki sertifikasi IP67, jadi aman untuk sekali-sekali basah asal dengan air bersih. Oke, kita akan buktikan apakah perangkat ini tahan terhadap air. Perangkat ini saya uji coba untuk direndam di wadah yang berisi air selama 1 menit. Apakah perangkat ini tahan terhadap rendaman air? back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Setelah 1 menit kita buktikan apakah perangkat ini masih berfungsi secara normal. Dan ternyata setelah direndam selama 1 menit, perangkat ini masih berfungsi secara normal. Baik itu layar, untuk fitur foto dan lainnya masih berjalan secara normal.
way back a year ago. Oke, sekarang kita beranjak ke bagian layar. Untuk kamu-kamu yang menginginkan smartphone layar besar, Galaxy A73 5G memang bakal jadi pilihan yang pas. Pada layarnya memiliki bentangan 6,7 inch. Panel yang digunakan adalah Super AMOLED dengan dukungan refresh rate tinggi yaitu 120 Hz. Sayangnya untuk fitur refresh rate ini belum mendukung fitur adaptif, sehingga bakal menguras daya yang cukup signifikan walaupun baterainya cukup besar. Layar Galaxy A73 5G bisa dibilang sangat memuaskan di kelasnya. Untuk warnanya vibran dan akurat, bisa menyala cukup cerah dan punya keredupan yang optimal. Menurut saya untuk ukuran layar sebesar ini seharusnya keempat bezelnya bisa dibuat lebih tipis lagi. Begitu pula dengan ukuran kamera ponselnya, masih terlihat agak besar. Dan sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari generasi sebelumnya yaitu Samsung Galaxy A72. Baik Samsung A72 maupun Samsung A73 5G untuk layarnya sama-sama dapat menghasilkan kualitas gambar yang memukau. Dan kalian bisa lihat sendiri ya untuk kualitas layar dari Samsung Galaxy A73 5G melalui video di bawah ini. Kemudian bagaimana dengan performa Samsung Galaxy A73 5G? Untuk jeroannya sama seperti Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A73 5G menjalankan chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Dan kita ketahui bahwa chipset Qualcomm Snapdragon 778G merupakan chipset yang terkenal akan kencang dan efisien daya. Kemudian pada RAM-nya memiliki RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai 16GB lewat fitur RAM Plus yang tersembunyi di dalam settingan. Di dalam penggunaan Samsung Galaxy A73 5G ini saya merasakan ngebut dan terasa mulus untuk menjalankan beberapa aplikasi sampai judul game yang berat sekalipun. Sebagai contoh ya, membuka sejumlah aplikasi kirim pesan, memutar video dari platform streaming pilihan, navigasi dengan Google Map, dan lainnya bisa dijalankan sekaligus tanpa terasa ada stutter. Jadi bisa dikatakan bahwa Samsung Galaxy A73 5G ini bisa jadi salah satu opsi smartphone gaming. Lalu pada fitur ekstranya tidak kalah lengkap seperti pada seri flagship, kecuali opsi Samsung DeX yang belum tersedia. Terkait softwarenya, Galaxy A73 5G menjalankan One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Terkait masalah software ini, Samsung akan menjanjikan pembaruan keamanan 5 tahun, cocok bagi kamu yang ingin selalu menggunakan versi Android terbaru. Oh ya, hampir lupa untuk GPU-nya sendiri menggunakan Adreno 642L. Oke, kita akan uji performanya menggunakan metode sintetis atau aplikasi benchmark AnTuTu versi 9. Pada uji performa menggunakan metode sintetis ini, Samsung Galaxy A73 5G berhasil meraih skor di atas 490 ribuan. Dilanjutkan dengan uji performa memainkan game pada perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu sekitar 31 derajat Celcius. Oke, pertama saya memainkan game ringan yaitu War Robot. Benar saja Samsung Galaxy A73 5G dapat memainkan game ini dengan lancar. Tidak ada stuttering ataupun lag serta patah-patah, serta frame yang terjaga saat saya memainkan game ini. Gambar dan warna yang dihasilkan dari layarnya juga bagus, sehingga menambah kenyamanan saya dalam memainkan game ini. Kemudian selama saya memainkan game ini, untuk suhu perangkat sendiri masih tetap terjaga. Saya belum merasakan hawa hangat yang keluar dari perangkat ini. Oke, saya lanjutkan untuk uji performa bermain game yaitu memainkan game PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik HDR dan untuk rate-nya saya menggunakan settingan Ultra. Ternyata dengan settingan grafik yang saya pilih ini, saya dapat memainkan game PUBG Mobile di Samsung Galaxy A73 5G ini dengan lancar. Belum menemukan kendala apapun ya seperti stuttering, lag,
dan patah-patah, serta frame yang terasa drop saat saya memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 60 menit. Benar-benar lancar. Pengalaman saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini dengan settingan grafik yang saya pilih menghasilkan kualitas gambar yang benar-benar memanjakan mata, dan saya puas dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Kemudian bagaimana tentang suhu perangkatnya saat saya memainkan game PUBG Mobile ini? Untuk suhu perangkatnya di awal permainan hingga memasuki menit 30 menit, saya belum merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Namun setelah 40 menit saya memainkan game PUBG Mobile ini, mulai merasakan hawa hangat dari belakang ponsel ini. Namun hawa hangat yang timbul dari belakang smartphone ini sama sekali tidak mengganggu kenyamanan kita dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat Samsung Galaxy A73 5G. Dan setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 39 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas tentang kamera dari Samsung Galaxy A73 5G. Kamera Samsung Galaxy A73 5G merupakan salah satu nilai jual utama dari perangkat ini. Memiliki setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 108 megapiksel dengan bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Dilanjutkan dengan sensor kamera sebesar 12 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor ultra wide. Kemudian masing-masing ada 5 megapiksel untuk makro dengan bukan 2.4 dan 5 megapiksel dengan bukan 2.4 untuk kedalaman. Sedangkan untuk kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole memiliki besaran sensor 32 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor wide. Baik kamera utama maupun kamera selfie mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Samsung Galaxy A73 5G merupakan satu-satunya seri A yang memiliki sensor 108 megapiksel yang masih menggunakan OIS, masih juga dipasangkan dengan 3 sensor lainnya. Pada channel malam ini aku lagi review HP Samsung Galaxy A73 5G. Nah, aku lagi di pengaturan paling terendah di HD30. Aku mau coba juga beberapa fitur, filter dan juga filter flash. Kita coba yuk flashnya. Aku lagi di suasana malam, ada live musik juga. Suara aku terdengar dengan jelas apa enggak guys? Kalau ya bisa komen di bawah ya. Aku mau coba jalannya dulu yuk. Kita cek delaynya apa enggak. Masih sama aku di Golden Night Cafe. Sekarang aku lagi di pengaturan FHD30. Gimana guys? Terlihat makin jelas, makin jernih apa enggak nih? Kalau iya bisa komen bawah ya. Oke, selain ada fitur wajah, fitur kecantikan, ada juga fitur kestabilan. Biar stabil, biar nggak ada goyang-goyangnya dikit, ngeblur-ngeblurnya dikit. Ayo kita coba sambil jalan yuk. Gimana guys? Kestabilannya berjalan dengan lancar apa enggak nih? Kalau iya bisa komen di bawah. Oke, lanjut ke pengaturan selanjutnya. Sekarang lagi di pengaturan FHD60. Di pengaturan ini filter wajah, filter kecantikan tidak bisa digunakan. Yang bisa hanya fitur kestabilan dan juga fitur flash. Kita coba flashnya yuk. Oke, gimana guys? Makin terang apa enggak nih? Di sini juga ada lampu cahaya yang deket banget nih sama aku. Aku mau coba yang ke tempat gelap ya guys. Ayo kita jalan. Gimana guys? Pengaturan pencahayaannya bekerja dengan otomatis apa enggak nih? Kalau iya bisa komen di bawah ya. Oke, kita pengaturan ke selanjutnya. Oke guys, sekarang udah di pengaturan paling tertinggi di UHD 30. Nah, aku lagi di suasana yang gelap. Aku mau coba flashnya di sini. Oke, kita coba ya guys. Wah, terang sekali. Makin jelas gak sih muka aku guys? Kalau iya, bagus banget kan ya di HP.
kestabilannya berjalan dengan bagus, bekerja dengan baik, apa enggak nih guys? Bagus banget guys. Oh ya, oke kita ke pengaturan selanjutnya. Hai guys, kita lagi di kamera selfie-nya nih guys di pengaturan HD 30. Sengaja kita yang langsung yang gelap ya. Apakah timbul noise ya? Karena HP ini memang benar-benar kameranya jahat ya. kamera jahat. Noise-nya tidak terlihat ya di layar kaca. Oke, Coba jalan yuk. ini di tempat gelap loh. Iya. Sekarang kita coba cari tempat terang. Apakah pencahayaannya bekerja dengan otomatis langsung? Nah ini hasil kita Ya, di otomatis. tempat terangnya seperti ini ya. Aman ya, gila kan? Oke. Kita ke pengaturan selanjutnya guys. Balik lagi sama kita. Kita lagi di pengaturan FHD 30. Ya, masih di kamera Samsung tentunya ya, A73 5G. Nah, Bagus kameranya. ini di Terlihat pengaturan atasnya lagi ya. Kita tes sambil jalan juga delaynya aman, noise-nya juga jernih, belum, juga aman. belum terlihat, hanya suara aja mungkin ada live musik ya. Tapi Suaranya terlihat kurang. jelas atau tidaknya silahkan komentar di bawah. Gimana kita pengaturan selanjutnya? Oke, kita udah di pengaturan FHD 60. FHD 60. Kita sengaja pindah-pindah tempat cari spot yang istilahnya Bagus. pencahayaannya ya. Oke, seperti inilah penampakannya di FHD berapa tadi 60 ya. FHD 60 ini biasanya FPS-nya agak cepat, bagus untuk jalan ya. Coba kita tes juga ya sambil jalan. Aman ya. Muka saya pun terlihat agak gimana gitu Terang. kamera ini itu ya. Oke, Kamera ada jahat musik katanya. juga, kamera jahat. Oke, setelah ini kita ke pengaturan yang paling tinggi ya. Ya, Oke, let's go. jangan kemana-mana. Nah, kita udah di pengaturan tertinggi di FHD 60. UHD atau UHD. UHD, UHD. yang Oh, paling UHD tertinggi 60. UHD 30 ya. FHD 30. Betul, seperti inilah penampakannya ya. Di belakang ada live musik, itu apakah suaranya juga terdengar dengan jelas ya. Betul sekali. Untuk delay sih rasanya aman ya, karena pengaturan tertinggi, noise pun juga tidak terlihat. Oke, karena nggak perlu pakai flash lah ya kalau Iya. kamera selfie ini udah jelas-jelas Terang. terang ya. Keterangannya udah Otomatis baik. juga. Oke, jangan lupa komen, like. Like, subscribe, and comment di Angkeros pada channel. Jangan lupa nyalain loncengnya. Bye bye. Pengaturan yang banyak efek-efeknya nih guys, macam-macam efek. Ada efek yang lucu, ada efek yang ada bunga-bunganya, love-love-nya. Kalian bisa coba di HP-nya guys. Di Samsung Galaxy A73 5G. Oke. Halo. Oke, seperti inilah contoh kamera selfie di pengaturan HD 30 fps ya. Untuk hasilnya ya menakjubkan ya. Walaupun saya tidak menggunakan filter, tapi hasilnya seperti menggunakan filter ya. Wajah saya terlihat ganteng gitu ya. Terus untuk pencahayaannya juga terbilang bagus ya, cukup saya rasa. Dan kedetailannya juga dapat. Di pengaturan 30 fps ini saya rasa tidak terjadi masalah seperti lag atau patah-patah apabila kamera saya gerakan ke kiri dan ke kanan, tidak terjadi jeda ya. Oke, good. Kita ke pengaturan yang selanjutnya. Ini di pengaturan Full HD ya, atau Full HD 30 fps ya. Di pengaturan Full HD 30 fps ini lebih gambarnya lebih baik dibanding yang HD tadi ya. Untuk pencahayaannya juga bagus ya, dan kedetailannya dapat, serta warna yang dihasilkan juga keren ya, tidak terjadi atau tidak terdapat noise ya. Walaupun ya kita tahu di siang hari ini pasti tidak terjadi noise apabila pencahayaan cukup ya. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak ada masalah ya. Saya gerakan kamera ke kiri kanan, tidak terdapat lag atau patah-patah. Pokoknya keren ya. Ini di pengaturan yang paling tinggi yaitu Ultra HD per 30 fps ya. Untuk gambarnya lebih baik dibanding yang HD ataupun Full HD ya. Dan untuk warna, ketajaman serta pencahayaannya juga baik. Dan di laju bingkai 30 fps ini juga tidak ada kendala seperti patah-patah atau lag apabila saya gerakan kamera ke kiri ke kanan ya, masih tampil baik. Di pengaturan kamera utama ya di HD per 30 fps, untuk gambar yang ditangkap
ya, atau kualitas gambarnya bagus ya. Hijau-hijaunya menyerupai dengan warna asli ya. Dan untuk kedetailannya juga bagus, apabila saya dekatkan di objek seperti ini masih terlihat jelas ya. Terus untuk zoomnya, kita coba zoomnya. Oke, zoomnya bisa sampai 10 kali zoom dan hasilnya seperti ini ya. Guratan-guratan daunnya masih terlihat jelas ya. Oke, walaupun masih tampak noise pada objek ini ya, tapi masih terlihat jelas lah pokoknya. Kembalikan lagi. Di laju bingkai 30 fps ini ya, nggak jadi masalah ya, tuh pergerakan daunnya smooth ya, tidak patah-patah, aman ya, keren. Dan untuk autofokusnya juga bekerja dengan baik. Misalnya di sini saya pindahkan ke sini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Autofokusnya juga bekerja dengan baik. Oke, sekali ini saya mencoba di kamera utama dengan pengaturan yang tinggi ya, yaitu Ultra HD 430 fps. Untuk gambarnya bisa lihat layar kaca ya. Untuk gambarnya memiliki kualitas yang baik banget ya. Gambar warna, terus ketajaman serta pencahayaannya juga sudah cukup baik. Apalagi Samsung terkenal dengan kamera yang keren ya. Di pengaturan 30 fps ini ya, untuk laju bingkainya saya rasa tidak terjadi masalah ya, seperti patah-patah atau lag atau terjeda pada saat saya menggerakkan gambar atau kamera seperti ini ya. Gimana? Keren kan? Ini saya mencoba kamera selfie di pengaturan Full HD per 30 fps ya, di ruangan yang kurang cahaya seperti ini atau di dalam kamar. Untuk kualitas gambarnya bagus ya, tidak ada noise ya, bersih ya, dan menghasilkan gambar yang keren ya. Detailnya dapat, warnanya dapat, dan pencahayaannya bagus. Namun untuk kekurangan dari fitur Samsung sendiri, yaitu belum adanya eye focus seperti para pesaingnya. Kita lihat saja seperti Oppo atau Vivo telah memiliki fitur eye focus, sehingga apabila saya tidak menatap titik kamera, mata masih berfokus pada satu titik. Jadi apabila kita lihat dalam perekaman, mata masih tetap fokus pada kamera. Namun di Samsung kita harus menatap titik kamera itu agar terlihat fokus terhadap layar. Namun hasilnya keren ya. Di sini ada fitur-fitur seru ya. Fitur-fitur sini sebenarnya filter-filter yang unik dan cantik apabila kita akan memposting ke media sosial ya. Jadi sudah ada fitur-fitur yang seperti ini dan bisa digunakan di low light seperti ini ya, dan tampilannya masih terlihat bagus dan keren. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I do anything that I feel. Untuk permasalahan audio, Samsung Galaxy A73 5G memiliki fitur lengkap, didukung dengan teknologi Dolby Atmos dan menggunakan setup stereo speaker, menghasilkan suara yang nggak usah diragukan lagi untuk suaranya ya, keras, nyaring, namun tidak cempreng. Show me what you know. Take me to the place. I'm stuck within these walls. I need a quick escape. You know where I can go. Take me to the place.
Untuk fitur-fitur tambahan dari perangkat ini juga mendukung sensor fingerprint di bawah layar, terus ada accelerometer, gyro proximity, kompas, kemudian ada fitur AODA aktif dan Bluetooth yang tersambung ke wearables. Dan yang terpenting adalah fitur NFC juga telah tersedia pada perangkat ini. Sedangkan untuk kualitas sensor fingerprint yang berada di bawah layar memang bukan yang tercepat, namun masih bisa diandalkan untuk digunakan. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya. Untuk kualitasnya memang bukan yang tercepat, namun juga bisa diandalkan untuk digunakan. Walaupun dimensi fisiknya sedikit lebih kecil dan ringan, Galaxy A73 5G masih membawa baterai berkapasitas 5000 mAh. Perangkat ini mendukung teknologi pengisian daya cepat sebesar 25 Watt. Untuk mengisi 0-50% hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Sedangkan untuk mengisi 0-100% membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Oke, secara keseluruhan ya, Samsung menggunakan racikan yang tepat untuk membuat Galaxy A73 5G ini memberikan fitur optimal pada hampir semua sektor. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.